Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pelajar, jumpa lagi dengan Bimbel Pasuk. Pada video kali ini, Pasuk akan melanjutkan part 2 pembahasan soal OSK tahun 2023 Matematika SMA. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Soal nomor 6, dua tim A dan B bertanding sepak bola sebanyak 11 kali. Pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 6 gol pertama menjadi pemenang, dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Selama 11 pertandingan tersebut, tim A memenangkan pertandingan lebih banyak daripada tim B. Namun, banyak gol yang dicetak tim B lebih banyak dibandingkan tim A. Selisih gol terbesar yang mungkin dicetak kedua tim tersebut adalah. Jadi di soal nomor 6 ini diketahui ada 11 pertandingan. Ada 11 pertandingan, kemudian dari 11 pertandingan itu tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Kemudian di soal diketahui tim A itu lebih banyak menang daripada tim B. Ya. Banyak menang dari tim A itu lebih banyak daripada tim B. Kemudian gol tim B itu lebih besar daripada banyak gol tim A. Oke, kemudian tim yang mencapai 6 gol pertama, itu tim yang menang. Agar selisih golnya terbesar, berarti tim A itu banyak kemenangannya itu 6 dan tim B banyak kemenangannya 5. Ya. Jadi tim A itu mendapatkan 6 kali menang. Ya. 6 menang. Kemudian tim B itu 5 kali menangnya. Nah, kemudian agar selisih golnya terbesar, berarti tim A ini walaupun dia memiliki 6 kemenangan, dia akan menang dengan selisih golnya itu 6-5. Ya. Jadi kemenangannya itu selalu 6-5. Agar apa? Agar nanti selisih golnya itu terbesar. Kemudian tim B kan banyak gol tim B itu lebih besar daripada tim A. Berarti tim B ini ketika dia menang, dia kemenangannya itu 6-0. 6-0. Sehingga nanti kita memperoleh selisih terbesar. Oke? Sehingga banyak gol dari tim A. Tinggal kita hitung aja. Tim A kalau dia menang 6, kalau dia menang 6 kali berarti itu 6 kali 6. 6 ini banyak menang, 6 ini golnya. Ditambah, berarti kalau dia menang 6 kali, kalahnya 5 kali. 5 kali banyak golnya adalah 0. Karena ketika tim A kalah, dia kalah dengan skor 6-0. Berarti 5 kali 0. Berarti 6 kali 6, 36. Tambah 5 kali 00, berarti jumlah gol dari tim A itu adalah 36. Kemudian banyak gol tim B. Tim B itu dia menangnya 5 kali. Berarti 5 kali 6 ditambah kalah 6 kali. Ya. Tim B dia ketika kalah, dia kalahnya itu 6-5. Berarti dia mampu mencetak 5 gol. Berarti 6 kali 5. Berarti 5 kali 6, 30. 6 kali 5, 30. Berarti 60. Maka selisih gol terbesarnya adalah 60 dikurang 36. Berarti jawabannya adalah 24. Oke adik-adik, jadi begitu cara menyelesaikan soal nomor 6. Oke, soal ke-7. Diberikan segitiga lancip ABC dengan AB sama dengan 12 dan AC sama dengan 10,
dan D suatu titik pada sisi BC, misalkan E dan F menyatakan titik-titik berat segitiga ABD dan ACD. Jika luas segitiga DEF sama dengan 4, maka panjang sisi BC adalah akar N. Maka nilai N adalah, pertama kita gambarkan dulu segitiga lancip ABC. Oke, kemudian di soal diketahui panjang AB itu 12, panjang AC 10. Kemudian titik D itu terletak pada sisi BC. Kita misalkan D di sini. Ya. Nanti kita hubungkan garisnya ya. Jadi terbentuklah ada segitiga ABD dan segitiga ABC. Kemudian ada titik E dan F merupakan titik berat. Titik E itu titik berat pada ABD. Ya, jadi kita tarik garis berat. Nah. Oke, kita misalkan di sini adalah titik E. Oke. Kemudian di sini kita tarik lagi di segitiga ADC, kita tarik lagi garis berat. Oke. Di sini kita misalkan titik F. Oke. Oke, kemudian ini kita simbolkan ada titik G, di sini titik H. Oke, kemudian antara titik E, F, dan D kita hubungkan, terbentuklah segitiga EDF. Oke. Di soal diketahui luas segitiga DEF, itu sama dengan 4. Oke, adik-adik, jadi lambang seperti ini itu dinamakan luas bidang DEF. Ya. Kemudian sesuai dengan pertama kita misalkan dulu ya, di sini ada beberapa segitiga, ada segitiga ABG, ada segitiga AGD, ada segitiga ADH, ada segitiga AHC. Ya. Kemudian karena titik E itu adalah titik beratnya, berarti segitiga ABG itu sama luasnya dengan segitiga AGD. Jadi luas ABG itu sama dengan luas AGD. Kita misalkan dengan A. Ya. Kemudian luas segitiga ADH itu sama dengan luas segitiga AHC. Itu kita misalkan dengan B luasnya. Kemudian luas segitiga ADF itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya berdasarkan teorema garis berat. Oke, berdasarkan teorema garis berat kita dapat menyatakan hubungan antara segitiga EDF dengan segitiga AGH. Ya. Luas segitiga E atau DEF berbanding luas segitiga AGH, oke, itu sama dengan, kita dapat menghitungnya dengan perkalian antara, ini kita misalkan I ya, DI per DA, oke, dikali dengan EF per GH. Oke, kemudian sesuai dengan teorema garis berat ya, apabila ini adalah garis beratnya ya, berarti DI berbanding DA itu sama dengan 1:3. Kemudian EF berbanding GH itu sama dengan 2:3. Sehingga yang ini bisa kita masukkan ke sini. Berarti kalau DI per DA dikali EF per GH itu sama dengan 1/3 dikali 2/3. Atau sama dengan 2/3.
Jadi, luas segitiga DEF banding luas segitiga AGH itu sama dengan 2/9. Luas DEF per luas AGH itu sama dengan 2/9. Oke, kemudian karena kita udah dapat ya DF itu sama dengan 4, maka luas segitiga AGH itu sama dengan 4 kali 9/2. Atau luas AGH itu sama dengan 18. Oke, selanjutnya kita tahu AGH itu penjumlahan dari AGD ditambah ADH. Ya, karena AGD tadi kita misalkan dengan A, kemudian ADH kita misalkan dengan B, berarti luas AGH itu sama dengan A tambah B, sama dengan 18. Selanjutnya kita cari luas ABC. Oke, kita tahu ABC itu bisa didapat dari ABG tambah AGD ditambah ADH dan ditambah AHC. Karena ini AA berarti 2A, ini B dan B berarti 2B. Berarti luas ABC itu sama dengan 2 kali A tambah B. Karena A tambah B sama dengan 18, berarti 2A tambah B itu sama dengan 36. Berarti luas ABC kita dapatkan 36. Selanjutnya, dengan rumus luas pakai trigonometri, kita akan mencari nilai sudutnya. Jadi, luas ABC, apabila kita menggunakan sudut A, ya, berarti itu setengah kali AB kali AC kali sin A. Oke, kita luasnya diketahui 36, sama dengan setengah kali AB-nya 12, AC 10, sin A. Oke, maka sin A sama dengan, berarti 12 kali 10 itu kan 120, 120 bagi 2 itu 60, berarti 36/60. Atau sama-sama kita sederhanakan adalah 3/5. Oke. Karena segitiga ABC itu adalah segitiga lancip, berarti dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri, kita pasti tahu nilai dari cos A-nya. Yaitu nilai dari cos A-nya adalah 4/5. Kenapa kita gunakan cos A? Karena kita mencari nanti sisi BC dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, selanjutnya dengan menggunakan aturan kosinus, dengan memakai sudut A, maka kalau kita mencari BC, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 kali AB kali AC kali cos A. Nah, cos A. Oke, BC kuadrat sama dengan AB berarti 12 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144. Ditambah AC 10 kuadrat itu 100 kurang 2 kali 12 kali 10 kali cos A-nya adalah 4/5. Oke, maka BC kuadrat sama dengan 144 tambah 100 itu 244. Oke, ini bisa kita selesaikan. 5 coret dengan 10 berarti sisa 2. Berarti 4 kali 2 itu 8. 8 kali 12 itu 96. 96 kali 2 berarti 192. Berarti kurang 192. Oke. Maka BC berarti akar dari 244 dikurang 192 itu sama dengan 52. Oke. Tadi di soal dikatakan BC itu sama dengan akar N. Nah, maka nilai N-nya sama dengan, karena BC sama dengan akar 52, maka nilai N yang ditanya di soal adalah sama dengan 52. Oke, jadi gitu cara menyelesaikan soalnya. Oke, soal yang ke-8.
sisa pembagian 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2023 oleh 64 adalah. Oke adik-adik, jadi untuk menyederhanakan pengerjaan ini, kita menggunakan konsep fungsi Euler, di mana A dipangkatkan PM itu ekuivalen dengan 1 mod M. Oke, dengan syarat itu FPB dari A dan M itu sama dengan 1. Oke. Jadi sebelumnya kita cek dulu 5 dengan 64 dan 11 dengan 64 itu FPB-nya kan 1. Oke, sehingga kita bisa menggunakan konsep fungsi Euler ini. Jadi langkah pertama kita cari dulu Pi dari 64. Jadi Pi dari P pangkat N itu sama dengan P pangkat N dikali 1 kurang 1 per P. Di mana P ini adalah bilang prima. Ya. Jadi kalau Pi dari 64 itu kan bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 6. Karena 2 ini prima, berarti bisa kita rubah 2 pangkat 6 dikali 1 kurang setengah. 2 pangkat 6 itu kan 364. Kemudian 1 kurang setengah itu setengah. Berarti 64 dikali setengah itu sama dengan 32. Oke. Angka ini itu kita gunakan ketika kita ada angka 32, berarti hasil penyederhanaan itu sama dengan 1. Oke. Langkah selanjutnya kita coba bagi 2022 dengan 32. Berapakah sisanya? Berarti 2022 itu ketika dibagi 32 dia sama dengan 63. Berarti 63 dikali 32 itu ditambah 6. 6 ini sisanya. Kemudian 2023 itu 63 kali 32 ditambah 7. Oke. Jadi kalau berdasarkan fungsi Euler, nanti 5 pangkat 2022 itu bisa kita jabarkan. Nah, 5 pangkat 2022 itu bisa kita rubah dengan menggunakan ini. 5 pangkat 32 dikali 63 itu dikali dengan 5 pangkat 6. Nah, jadi bentuk ini kita rubah jadi kayak gini. Ditambah 11 pangkat 32 dipangkatkan 63 dikali 11 pangkat 7. Baru mod 64. Oke, 5 pangkat 32 dan 11 pangkat 32. Apabila dia mod 64 itu hasilnya 1. Sesuai dengan fungsi Euler. Berarti 1 dipangkatkan 63 berarti hasilnya tetap 1. 1 dikali 5 pangkat 6 berarti 5 pangkat 6. Ditambah 11 pangkat 32 itu 1. 1 pangkat 63 itu 1. 1 kali 11 pangkat 7 berarti tetap 11 pangkat 7. Mod 64. Selanjutnya ini kita jabarkan. Kita buatkan dia bilang berpangkat sehingga mendekati 64 atau kelipatan dari 64. Jadi 5 pangkat 6 itu bisa kita rubah jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ditambah 11 itu, 11 pangkat 7 itu 11 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 11. Nah, mod 64. 5 pangkat 3 kan 125. Sementara kelipatan dari 64 yang mendekati 125 adalah 128. Berarti 125 mod 128 itu kan berarti sisanya min 3. Min 3 kuadrat. Ditambah 11 kuadrat kan 121. Sementara kelipatan dari 64 adalah 128. Berarti min 7 dipangkatkan 3 kali 11. Mod 64. Oke, kemudian ini bisa kita selesaikan. Min 3 dikuadratkan itu 9. Ditambah min 7 dipangkatkan 3 itu min 343. Dikali 11 mod 64. Oke. Min 343 jika mod 64 itu hasilnya adalah 41.
Oke. Jadi min 343 mod 64 itu hasilnya 41. Kenapa? Karena angka yang mendekati 343 dari mod 64 adalah 384. Berarti 384 dikurang 343 hasilnya 41. Oke. Mod 64. Oke adik-adik, ini bisa kita kalikan dulu. 41 kali 11 itu 451. 451 mod 64. Oke. Ini sebenarnya boleh adik tambahkan atau boleh dicari dulu 451 mod 64 itu berapa. Jadi 9 tambah 451 mod 64 itu hasilnya 3 sisanya. Berarti mod 64. Maka 9 tambah 3 itu adalah 12 mod 64. Jadi, sisa dari 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2023 oleh 64 adalah 12. Soal nomor 9, diberikan suku banyak dengan koefisien bulat Px jika PR1 sama dengan PR2 sama dengan 240 dengan R1 R2 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat ditambah X dikurang 21 sama dengan 0. Maka sisa pembagian P1 oleh 19 adalah. Baik adik-adik, di soal diketahui ini soal tentang polinomial PR1 sama dengan PR2 itu 240. Dan R1 dan R2 itu akar-akar dari X kuadrat ditambah X kurang dari 21. Berapakah sisa P1 jika dibagi oleh 19? Oke. Langkah pertama, kita harus buatkan dulu suku banyak PX itu didapat dari pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Di mana pembagi di sini adalah X kuadrat ditambah X dikurang 21 dikali HX ditambah, karena dia kuadrat ya, berarti AX tambah B, ini sisanya. Oke, selanjutnya di sini kita dikasih tahu PR1 sama dengan PR2 sama dengan 240. Berarti apabila kita masukkan nilai PR1, oke. Apabila kita masukkan nilai PR1 berarti karena R1 itu adalah salah satu akar dari ini, pasti hasil di sini adalah 0. 0 dikali HX juga 0, berarti tinggal AR1 ditambah B. Begitupun PR2, karena R2 itu adalah salah satu akar dari X kuadrat tambah X kurang 21, maka ketika kita masukkan R2 di sini, pasti ini hasilnya 0. Kemudian 0 dikali HX juga 0, berarti tinggal AR2 ditambah B. Oke, sementara di soal diketahui PR1 sama dengan PR2. Berarti AR1 tambah B itu sama dengan AR2 ditambah B. Selanjutnya B-nya bisa kita coret berarti habis. Berarti AR1 dikurang AR2 itu sama dengan B kurang B atau 0. Maka A dikali R1 dikurang R2 itu sama dengan 0. Oke, kemudian sekarang kita akan mengecek yang manakah 0, apakah A, apakah R1 kurang R2. Oke, tapi di sini kan kita dikatakan R1 dan R2 itu akar-akar dari X kuadrat tambah X kurang 21. Jadi pertama kita cek dulu D-nya, diskriminan. Jadi diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. B-nya itu 1, berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 21, berarti tambah 84. Oke, berarti 85. Berarti D-nya itu lebih dari 0. Kalau D lebih dari 0, berarti R1 itu tidak sama dengan R2. Karena dia memiliki dua akar yang berlainan. Oke, kalau R1 tidak sama dengan R2,
maka tidak mungkin yang R1 kurang R2 ini 0. Kalau R1 kurang R2 itu 0, berarti R1 itu sama dengan R2. Berarti yang nolnya adalah A. Berarti A sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke sini. Ya, kita ambil aja. Tadi kan PR1 itu sama dengan 240. Berarti AR1 tambah B sama dengan 240. Karena A-nya itu 0, berarti 0 dikali R1 0. Berarti B-nya sama dengan 240. Oke, selanjutnya berapakah sisa ketika P1 itu dibagi oleh 19? Berarti untuk X sama dengan 1, kita masukkan ke sini. Ya. Berarti P1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 21 dikali H1. Pokoknya semua X kita ganti dengan 1. Ditambah AX tambah B-nya itu kan sisanya. Berarti kita ganti dengan 240. Oke, berarti P1 sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 kurang 21 berarti min 19. Dikali H1 ditambah. Selanjutnya kita buatkan juga 240 ini dibagi 19. Berarti 19 dikali 12 bersisa 12 ya. Oke, selanjutnya di sini kan sama-sama mengandung 19 ya. Berarti 19 dikali 12 dikurang H1 ditambah 12. Berarti P1 itu 19 dikali 12 ini, kemudian 19 dikali min H1 ini, ditambah 12. Berarti ketika P1 itu dibagi 19, berarti ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisa. Berarti sisanya adalah 12. Oke, soal yang ke-10. Banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama kita cari dulu bilangan 4 digit. Bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Oke. Nah, berarti itu dimulai dari 1002, 1005, dan seterusnya sampai nanti 1999. Ini kan bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Tetapi di dalam bilangan ini pasti ada juga angka yang memuat angka 6 dan yang tidak memuat angka 6. Berarti ini adalah secara keseluruhan dulu yang habis dibagi 3 saja. Untuk mencari berapa banyak bilangannya, kita menggunakan konsep UN. Ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Kita mencari N-nya. Jadi UN-nya adalah 9999, A-nya 1002, tambah N kurang 1, bedanya itu 3. Ya. Berarti kalau bedanya 3, berarti 3N kurang 3. Maka 9999 sama dengan 1002 kurang 3 itu 999 tambah 3N. Oke. 9999 dikurang 999 itu 9000 sama dengan 3N. Berarti N-nya itu 9000 dibagi 3, berarti 3000. Oke. Berarti ada 3000 bilangan yang habis, bilangan 4 digit yang habis dibagi 3. Oke. Langkah selanjutnya kita cari banyak bilangan 4 digit yang tidak memuat angka 6, Oke, karena nanti hasilnya akan kita kurangi. Oke,
Pertama, di ribuan. Oke, di ribuan angka yang bisa memenuhi adalah berarti 0 nggak boleh ya. Jadi antara angka 0 sampai 9 berarti hanya boleh adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oke. Ini hanyalah angka-angka yang bisa di ribuan. Kenapa? Karena kita nggak boleh memuat angka 6. Berarti angka 6-nya nggak ada. Berarti ada 8 bilangan. Oke. Jadi ada 8 bilangan. Kemudian di ratusan berarti 0 boleh ya. Berarti boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Berarti ada 9 angka. Oke, angka 6 nggak ada. Karena kita tidak memuat angka 6. Kemudian di puluhan juga sama. Di puluhan berarti juga boleh angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Berarti juga ada 9 bilangan. Kemudian untuk di satuan, untuk di satuannya itu ada nanti 3 kemungkinan. Ya. Untuk di satuan, apabila muncul angka 0, berarti bisa juga angka 3, angka 9. Nah, ini pilihan. Berarti kalau udah muncul angka 0, tidak bisa lagi muncul angka 3. Nah, kemudian begitu pula ketika muncul angka 1, itu tidak bisa lagi muncul nanti angka 4 dan angka 7. Oke. Begitupun nanti ketika muncul angka 2, berarti dia berlaku pilihan. Berarti bisa juga muncul angka 5, bisa muncul angka 8. Berarti di sini kan ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga. Berarti banyak bilangan 4 digit yang tidak memuat angka 6, itu bisa kita gunakan aturan perkalian. Yaitu 8 kali 9 dikali 9 dikali 3. Karena ini ada 3 kemungkinan. Oke, 8 kali 9 kali 9 kali 3 itu adalah 1944. Oke, maka banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6, kita kurangkan 3000 dikurang 1944. Oke, berarti sisanya adalah 1056. Oke, berarti banyak bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah 1056 bilangan. Oke adik-adik, jadi itulah pembahasan soal OSK Matematika SMA. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.